Presiden Jokowi menetapkan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2021 berkaitan dengan pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Ruang lingkup pengelolaan sumber daya nasional itu untuk pertahanan negara meliputi penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara, pembinaan dan kerjasama dalam pelaksanaan, pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung pembentukan, penetapan dan pembinaan komponen cadangan hingga mobilisasi dan demobilisasi. Khusus komponen cadangan terdiri dari warga negara Indonesia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. Pembentukan komponen cadangan atau komcat dari unsur warga negara akan dikelompokkan menjadi komponen cadangan matra darat, komponen cadangan matra laut, dan komponen cadangan matra udara. Juru bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, dalam pembentukan komponen cadangan, Kemenhan sudah mempersiapkannya secara matang dan akan melakukan perekrutan dalam beberapa gelombang. Pelatihan ini akan menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan dan dilaksanakan langsung oleh Panglima TNI. Komcat terbuka bagi seluruh WNI berusia 18-35 tahun yang lulus seleksi administrasi dan kompetensi. Mereka nantinya wajib mengikuti pelatihan dasar kemiliteran selama 3 bulan. Peserta yang lulus akan diangkat menjadi komponen cadangan dan mengacu pada penggolongan pangkat TNI. Komponen cadangan yang telah dilantik nantinya berhak mendapatkan uang saku selama menjalani pelatihan, tunjangan operasi pada saat mobilisasi, rawatan kesehatan, perlindungan jaminan kecelakaan kerja, dan kematian serta penghargaan. Komponen cadangan juga bisa diberhentikan dengan hormat apabila telah menjalani masa pengabdian sampai usia 48 tahun. Tim Liputan Berita 1. Rakyat jadi pasukan cadangan TNI, itulah topik kita di Morning Talks pagi hari ini. Presiden Jokowi menerbitkan PP nomor 3 tahun 2021 terkait bela negara dan di dalamnya termasuk komponen cadangan. Untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Gubernur Lemhanas Agus Wijoyo. Selamat pagi Pak Agus. Pagi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami Pak Agus. Ini kalau kita bicara PP yang kemarin diteken oleh Presiden Jokowi, memang itu banyak sekali sebetulnya pasal-pasalnya. Tapi ada satu hal yang juga cukup menarik soal komponen cadangan bagi komponen utama yaitu TNI. Nah ini sebetulnya seberapa urgen komponen cadangan ini harus segera dibentuk Pak Agus? Untuk itu kita perlu untuk mengetahui latar belakangnya dulu. TNI itu adalah lembaga pelaksana utama dari fungsi pertahanan nasional. Dia harus menghadapi musuh dari luar yang akan mengancam kedaulatan dan integritas wilayah. Dan kita tidak bisa berjanji-janji dengan potensi lawan. Kapan dia mau menyerang? Tunggu saya siap dulu. Di mana? Itu tidak bisa. Sehingga kita setiap saat harus siap. Nah, kalau setiap saat harus siap, saya ambil contoh misalnya suatu negara A, itu akan menyerang Indonesia dengan kekuatan 5. Kalau menurut rumusan umum, untuk memenangkan sebuah pertempuran dan peperangan, perbandingannya itu harus 3:1. Berarti kita harus punya kekuatan 15. Nah, 15 ini kalau masih belum ada musuh untuk dipelihara dalam masa damai terlalu mahal, 15 perut prajurit ini. Untuk itu maka perlu ada sistem yang sifatnya efisien, yaitu ketika diperlukan TNI cepat berkembang menjadi 15, tetapi pada saat masa damai cukup yang namanya ready force, kekuatan siap, cukup 5 saja. Nah, sisanya 10 itu berada pada komponen cadangan yang dalam keadaan belum diperlukan itu melaksanakan tugas-tugas profesi masing-masing di tengah masyarakat sebagai warga negara sipil. Baru nanti apabila diperlukan akan ada mobilisasi dan diaktifkan menjadi anggota TNI aktif untuk berfungsi sebagai pengganda kekuatan TNI sehingga TNI dalam waktu singkat dapat menggandakan kekuatannya sesuai dengan kebutuhan. Oke. Pak Agus, ini menarik sekali sebetulnya kalau kita bicara soal ancaman yang bisa terjadi kapan saja, maksudnya begitu ya Pak Agus.
Nah, kalau untuk tingkat dari apa namanya tadi sempat disebutkan angka 5, ini sebetulnya untuk menilai ancaman itu bagaimana? Artinya gini sebetulnya, dengan jumlah TNI yang ada saat ini, apakah kita kalau hitung-hitungannya itu ya memang tidak bisa dihitung secara matematis, tapi karena tadi menggunakan analogi matematis, di tingkat ancaman seberapa sebetulnya jumlah TNI yang sekarang ini bisa optimal? Hal itu kalau dilihat dari jumlah prajurit itu memang tidak ada rumusnya karena berbeda dari kepolisian yang melaksanakan fungsi penegakan hukum dan ketertiban masyarakat terhadap masyarakat. Itu ada angka perbandingan terhadap masyarakat. Betul. Kalau pertahanan, banyaknya jumlah prajurit itu bisa dikompensasi dengan teknologi. Sekarang saja dengan adanya ancaman cyber atau dalam proses berubahnya bentuk perang dari bentuk perang manual menuju kepada bentuk perang cyber, maka jumlah prajurit yang ada di lapangan itu semakin lama semakin sedikit, tetapi akan ditutup, bahkan diperbesar dengan kemampuan cyber. Bahkan ada buku yang sudah memperkirakan, memprediksi, di masa depan perang itu di medan perang tidak ada prajurit. Semuanya itu lewat cyber, sehingga ini akan menjadi tantangan. Sehingga mungkin perhitungan tadi yang saya umpamakan dalam angka itu bisa berubah, tetapi perubahan kalau itu semakin mengecil perlu dikompensasikan dengan kemampuan cyber yang semakin lebih besar dan jauh berlipat ganda. Nah, dari mana kita dapat angka itu? Itu adalah intelijen. Tentu intelijen tidak tidur untuk negara manapun itu, dan akan membuat scanning terhadap kemungkinan ancaman-ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kita. Oke. Gitu. Pak Agus, kalau dengan analogi seperti itu, bahwa sebetulnya tidak ada perbandingan untuk pertahanan, artinya dalam hal ini adalah TNI, dan ke depan itu perang akan lebih banyak menggunakan, ya mungkin salah satunya adalah perang proksi, cyber, yang bisa dikompensasi dengan teknologi. Artinya sebetulnya urgensi untuk mengadakan komponen cadangan yang manusia ini menjadi tidak urgen, bukan? Komponen cadangan kita lihat dalam seluruh lingkup fungsi pertahanan yang harus mampu diselenggarakan oleh TNI. Jadi komponen cadangan mungkin ke depan akan lebih tajam menuntut spesialisasi dalam bidang cyber. Karena bagaimanapun juga kalau kita ingat dalam era digital dan Internet of All Things, itu pakar-pakar pun mengatakan bahwa yang diperlukan skills menuju era itu tetap adalah skills manusia. Karena barang-barang pintar itu dari besi, dari kabel, itu hanya berada di tangan manusia. Kalau manusia tidak terampil dan tidak punya kemampuan penggunaan dari alat-alat tersebut tidak berguna. Nah, tetap bagaimanapun juga akan ada kebutuhan sumber daya manusia atau manpower dimanapun dan bagaimanapun pengerahannya. Misalnya saja kalau kita lihat di film-film itu dengan teknologi yang sudah maju, maka sebuah penghancuran sasaran di daerah musuh yang jaraknya itu beribu-ribu kilometer jauh, saya ambilkan negara yang sudah berteknologi maju, itu pengendaliannya dari ibu kota negara itu. Gitu. Okay. Tetapi tetap harus ada pengendali manusia. Okay. Itu akan sangat menjadi isi atau substansi konteks di dalam TNI menentukan bagaimana komponen cadangan yang diperlukan. Tadi disebutkan juga adalah memenuhi standar kompetensi. Kompetensi itu akan dikaitkan dengan konteks bentuk perang
yang dinamis dan sekarang kita melihat di dalam proses sebuah perubahan. Oke. Pak Agus, kalau ancaman perang seperti zaman dahulu, mungkin di perang dunia, di perang revolusi gitu, rasanya masih jauh ya Pak ya. Tapi kalau perang cyber, proxy, ini bagaimana Pak sebetulnya? Apakah memang sebetulnya sekarang ini pun kita sedang menghadapi itu? Masalahnya bukan jauh atau tidak jauh, tetapi sebuah negara akan cenderung untuk memilih cara untuk mencapai tujuannya, terutama dalam hubungan kaitan untuk menaklukkan negara lain dengan cara-cara yang paling efisien dengan kemampuan yang mereka miliki. Artinya semakin tinggi kemampuan teknologi yang mereka miliki, maka efisiensi adalah mengapa mereka harus kehilangan jiwa atau nyawa warga negara. Dan kita tidak mengatakan bahwa ada kebutuhan untuk kembali ke masa lalu, tidak. Kalau ini new normal di dalam bentuk peperangan. Jadi kita tidak perlu untuk kembali ke masa lalu, tapi ke masa depan ini akan berubah seperti apa bentuknya itu. Nah, untuk itu memang apa tadi dikatakan bahwa ini bisa ditutup dengan teknologi, sehingga persyaratannya adalah keunggulan teknologi yang harus kita kejar. Oke. Artinya kan sebetulnya kalau yang menjadi kunci adalah keunggulan teknologi, maka sebetulnya mungkin perbaikan-perbaikan di sistem teknologi, terus peningkatan kualitas teknologi, dan hal-hal yang terkait dengan teknologi itu yang harusnya diutamakan, bukan penambahan dalam tanda kutip mungkin orangnya. Begitu nggak? Ya, itu dua halaman yang berbeda. Upaya untuk merebut keunggulan teknologi pagi ini, hari ini, itu sudah dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, Penelitian dan Pengembangan, semua itu tiap hari dilakukan. Nah, itu kan tidak, terus kemudian kita perlu untuk, itu komponen cadangannya itu adalah nantinya dalam bentuk tadi, sarana-prasarana. Hal apa yang diperlukan oleh lembaga-lembaga komunikasi yang nantinya diperlukan untuk mendukung upaya perang. Nah, bentuk dari sarana-prasarana komunikasi kalau mungkin itu ada dan relevan untuk mendukung upaya perang, itu yang nanti dialihkan. Jadi tidak hanya manusia saja, contohnya seperti misalnya alat angkut ya. Alat angkut kita ambil contoh pada waktu Inggris harus merebut kembali Kepulauan Malvinas. Itu pasukannya besar, harus melintasi jarak yang sangat jauh, dan begitu besarnya tidak mungkin hanya menggunakan kapal Angkatan Laut Inggris. Maka diadakan mobilisasi. Satu kata kunci juga di dalam undang-undang tersebut, di dalam konsep ini, diadakan mobilisasi terhadap semua kapal angkut penumpang dari perusahaan-perusahaan dagang sipil. Dimobilisasi untuk diaktifkan di dalam Dinas Angkatan Laut Inggris, dan itu digunakan untuk mengangkut pasukan Inggris. Nah, jadi aspek dimensinya itu sesuai dengan kebutuhan. Kita jangan hanya terpaku kepada manpower saja. Dari seluruh upaya, terlalu naif apabila sebuah negara ketika menghadapi ancaman tidak mengerahkan semua sumber daya dan sarana prasaranya all out. Karena ini akan menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Saya setuju dengan itu Pak, bahwa sebetulnya komponen cadangan itu menjadi sesuatu yang penting. Cuma kadang-kadang dalam mengambil keputusan, kita kan terbatas pada sumber daya, misalkan anggaran misalkan. Nah, dari beberapa hal yang penting itu, maka kan harus dijadikan mana yang menjadi prioritas. Yang menjadi pertanyaan publik misalkan, contohnya apakah kita perlu untuk menambah personil, termasuk juga komponen cadangan, atau kita harus memperbaiki teknologi yang dimiliki oleh komponen utama misalkan. Karena kita tahu misalkan beberapa waktu yang lalu, ada beberapa drone laut yang tidak terdeteksi sama sekali. Nah, ini kan berarti ada kekhawatiran bahwa secara teknologi kita sudah ketinggalan. Nah, kalau memang harus memilih apakah kita
menambah komponen cadangan personelnya atau teknologinya dengan anggaran yang terbatas, kan ini menjadi diskusi sebetulnya Pak Agus. Jelas, itu diskusi bukan hanya di Kementerian Pertahanan saja. Itu diskusi di semua lembaga ketika lembaga itu harus membuat sebuah rencana, apalagi jangka panjang, dengan tujuan yang mungkin makin lama makin mahal, dihadapkan dengan sumber daya yang terbatas. Jangankan Indonesia, Amerika juga masih menghadapi itu. Itu adalah masalah yang dihadapi setiap hari dan normal di dalam sebuah perencanaan. Maka perencana memang harus akan membuat prioritas, skala prioritas. Kita lihat di dalam media, surat kabar atau elektronik, inilah yang menjadi perbincangan antara eksekutif dengan legislatif soal kontrol anggaran, gitu. Nah, tetapi kalau kita kembali komponen cadangan yang kita artikan sebagai manpower saja juga sangat naif. Kalau sebuah negara itu hanya mengandalkan sudah cukuplah sekarang jumlah segini sudah cukup, itu akan sangat naik. Toh juga kalau tidak digunakan, kalau tidak dimobilisasi, dan kalau tidak diaktifkan dalam dinas aktif TNI, komponen cadangan tersebut juga berada di tengah masyarakat melaksanakan profesinya masing-masing. Jadi tidak mengganggu. Ini adalah sebuah sebuah sistem yang sifatnya fleksibel, dan kita mempunyai sebuah bentuk di mana ketika diperlukan bisa berkembang dengan cepat. Oke, ya itu sekali lagi sebetulnya saya bukannya menolak komponen cadangan dalam hal ini personelnya, tapi kadang-kadang kita harus melihat dari hal-hal yang penting itu mana yang menjadi prioritas dan lebih urgen sebetulnya untuk untuk didahulukan seperti itu dengan sumber daya yang terbatas termasuk sumber daya anggaran sebetulnya Pak Agus. Nah di sisi lain sebetulnya juga ada permasalahan, bukan permasalahan mungkin pertanyaan lain, contohnya soal penggunaan anggaran di PP itu yang mengutamakan kalau saya tidak salah adalah APBD yang juga bisa ditunjang oleh APBN. Jadi APBD-nya yang utama. Begitu nggak kira-kira? Atau saya salah menafsirkan? Bagaimana tentang APBD itu? Soal anggaran untuk komponen cadangan ini. Nah ini akan seperti apa? Sesuai dengan undang-undang yang berlaku, untuk fungsi pertahanan itu didanai dari APBN nasional. APBN. Karena fungsi pertahanan, karena fungsi pertahanan akan selalu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu namanya adalah pertahanan nasional, tidak pertahanan saja. Kalau ada pertahanan di daerah, itu hanya pertahanan di daerah sebagai bagian dari pertahanan nasional. Gitu. Untuk penggunaan komponen cadangan sendiri, ini pasti sentralisasi di pusat ya? Sama seperti TNI. Baik. Karena juga penggunaan komponen cadangan hanya bisa digunakan kalau dia diaktifkan menjadi TNI. Dan kalau dia diaktifkan, statusnya itu persis sama dan diperlakukan sama seperti prajurit TNI. Nah, soal komponen cadangan ini sifatnya sukarela atau semacam wajib militer, Pak Agus? Dulu memang negara manapun akan leluasa dan senang karena sifatnya adalah wajib militer. Tetapi sekarang berkembang nilai yang diklaim sebagai nilai universal dan hak asasi manusia. Tidak ada seorang pun yang bisa dipaksa untuk mengangkat senjata, betapapun itu adalah untuk dalih membela negara dan bangsa. Oleh karena itu, sifat dari pembentukan komponen cadangan dengan rekrutmen orang per orang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip sukarela. Hanya saja mungkin mobilisasinya itu menjadi wajib ya? Enggak, yang dimaksud mobilisasi itu adalah mereka yang sudah sukarela masuk dalam komponen cadangan, terdaftar, sudah mengalami latihan, ketika ada panggilan, itu yang dimaksud dengan mobilisasi.
Ya. memanggil yang tidak masuk dalam komponen cadangan itu tidak dipanggil. Ya, Gitu. artinya kan Atau gini, nanti ada betul. Artinya kan gini Pak Agus, berbeda dengan komponen utama. Mereka profesinya adalah memang sebagai tentara, maka kapanpun mereka harus siap. Sementara untuk komponen cadangan, mereka adalah orang-orang yang punya profesi selain komponen cadangan. Ada yang mungkin para dokter, begitu kan Pak Agus? Ada yang mungkin insinyur, ada yang mungkin wartawan mungkin seperti saya. Nah, pada saat dia masuk ke dalam komponen cadangan itu berdasarkan kesukarelaan. Tapi ketika mereka sudah menjadi bagian dari komponen cadangan, sementara mereka melakukan profesi lainnya dan pada saat dimobilisasi itu menjadi wajib kan? ya itu konsekuensi logis. Karena pemanggilan mobilisasi Ya. itu sudah berada di dalam lingkup dan konteks kesukarelaan. Oke. Kalau tidak bersiap untuk itu, jangan sukarela mendaftar untuk komponen cadangan. Oke. Saya militer sukarela. Kalau sudah masuk, saya akan harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepada saya ketika saya aktif. Baik. Kalau saya tidak bersedia, saya tidak akan mendaftar menjadi tentara. Oke. Saya akan memilih profesi lain. Jadi itu konsekuensi logis dari awal tadi itu. Oke. Baik Pak Agus, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan ini di segmen berikut pemirsa. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.